Publik memang sedang menanti line-up Timnas Indonesia U23 untuk kualifikasi Piala Asia U23 2026 mendatang. Gerald Van den Boeck sendiri kabarnya akan menurunkan seluruh pemain terbaiknya untuk menghadapi laga di grup J kualifikasi Piala Asia U23 2026 nanti. Selain pemain baru, Gerald Van den Boeck pun bisa memanggil beberapa pemain senior yang masih di bawah 23 tahun untuk bermain di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Sementara itu, pemain Mauro Zelstra kabarnya akan ikut bergabung bersama Timnas U23. Timnas Indonesia memiliki skuad dengan skill yang memang solid dan tak perlu diragukan lagi. Beberapa pemain bahkan sudah berpengalaman bermain menghadapi tim yang tangguh, salah satunya Korea Selatan. Mauro Zelstra termasuk salah satu pemain yang cocok untuk menghadapi Timnas Korea Selatan. Bahkan publik menanti kehadiran Mauro untuk masuk line up. Pemain berusia 20 tahun ini memang memiliki insting gol yang tinggi. Bukan hanya itu saja, Mauro pun bisa juga menempati posisi gelandang serang. Keterampilannya terbukti dari sumbangsi gol yang pernah ia berikan pada klubnya, FC Volendam U21 musim tahun 2024 sampai tahun 2025. Saat itu Mauro berhasil mencetak 17 gol serta 7 assist dari total 21 pertandingan. Tentu statistik ini sangat mencolok dan mampu menunjukkan kualitasnya sebagai penyerang muda yang potensial. Media Vietnam Sohaven heboh mendengar komentar pelatih Timnas Indonesia U23 Gerald Van den Boeck jelang Piala AFF U23 2025. Soha menyebut Gerald Van den Boeck begitu percaya diri jelang memimpin skuad Garuda Muda di Piala AFF U23 2025. Keyakinan tinggi ditunjukkan Gerald Van den Boeck. Pelatih 61 tahun itu yakin Timnas Indonesia U23 melaju jauh di ajang-ajang yang diikuti. Selain Piala AFF U23 2025, Timnas Indonesia U23 asuhan Gerald Van den Boeck ambil bagian di kualifikasi Piala Asia U23 2026 dan SEA Games 2025. Target tinggi dicanangkan mantan pemain PSV Eindhoven dan Timnas Belanda tersebut. Ia menargetkan Timnas Indonesia U23 juara Piala AFF U23 2025, SEA Games 2025 dan lolos Piala Asia U23 2026. Di kualifikasi Piala Asia U23 2026, Timnas Indonesia U23 tergabung di grup J bersama Korea Selatan, Laos dan Makau. Laga-laga akan digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada 3–9 September tahun 2025. Namun, jauh sebelum melihat SEA Games 2025 dan kualifikasi Piala Asia U23 2065, ada baiknya Timnas Indonesia U23 fokus ke Piala AFF U23 2025. Sesuai jadwal pada Selasa tanggal 15 Juli tahun 2025 pukul 20 waktu Indonesia Barat, Timnas Indonesia U23 akan menantang Brunei U23 di laga pertama grup A. Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Brunei U23 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Hanya kemenangan yang membuka jalan Timnas Indonesia U23 lolos ke semifinal Piala AFF U23 2025. Sesuai regulasi, hanya juara grup yang diizinkan lolos ke fase gugur Piala AFF U23 2025. Karena itu, Timnas Indonesia U23 wajib menang atas Brunei U23 besok malam. Pelatih kiper Timnas Indonesia Sjoerd Woudenberg memantau langsung permainan Cyrus Margono di Kosovo. Secara khusus Sjoerd Woudenberg terbang ke Kosovo untuk memantau langsung kondisi Cyrus Margono. Hal itu diketahui dari unggahan Woudenberg di Instagram pribadinya. Cyrus Margono pun mengaku senang bisa kedatangan pelatih kiper Timnas Indonesia. Dengan usia yang masih 23 tahun, Cyrus Margono berpotensi untuk memperkuat Timnas Indonesia U23 yang akan tampil di Piala AFF U23 2025. Cyrus Margono telah resmi menjadi warga negara setelah menjalani proses pengambilan sumpah di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta pada tanggal 21 Maret tahun 2025. Cyrus adalah pemuda kelahiran Mount Kisco, Amerika Serikat, pada tanggal 9 November tahun 2001. Jalan karirnya kemudian mengalami lompatan besar setelah dipinang Panathinaikos B pada tanggal 30 Agustus tahun 2021. Kemudian saat ini Cyrus tergabung bersama klub Kosovo, KF Dukakjini. Cyrus pun berhasil tampil cemerlang dengan selalu menjadi pilihan utama di timnya.
Penampilan gemilang Cirus pun berhasil mencuri perhatian pelatih kiper timnas Indonesia Sjoerd Woudenberg.